Saya akan membahas satu topik, mungkin ini pendek saja, sambungannya akan saya pisahkan nanti. Yang saya bahas di sini, apakah Kristus akan segera datang kembali dua kalinya? Dan apakah dia itu bisa datang kapan saja? Nanti malam juga bisa, atau jam lagi juga bisa. Kapan saja? Ini pertanyaan yang akan saya bahas. Memang kalau kita melihat dalam Alkitab ada banyak ayat yang kelihatannya menunjukkan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kalinya akan terjadi segera atau bisa terjadi kapan saja. Misalnya ayat-ayat ini ya, Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Memang ini tidak terlalu kuat menunjukkan hal itu, dan ada ayat-ayat lain yang juga tidak terlalu kuat, tetapi pokoknya rasanya bisa setiap saat betulnya gitu ya. Lalu ayat-ayat yang lain, Matius 24 ayat 48 sampai 51. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Lalu Matius 25:13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi semua ini cuma mengatakan tidak tahu. Rasanya bisa datang kapan saja. Dan pada saat yang tidak diduga, tidak disangkakan. Ya. Tapi sekarang perhatikan Ibrani 10:37-nya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Nah, berarti ini sangat segera gitu ya kelihatannya ya. Tadi tidak diketahui, tidak disangka, yang ini sangat segera. Lalu sekarang kita lihat Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Tentu pakaian di sini bukan betul-betul pakaian ya, tapi rasanya menunjuk pada hidupnya ya. Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jadi jangan hidup yang memalukan Tuhan, begitulah ya. Nah, kalau aku datang seperti pencuri itu, jangan mengatakan bahwa Alkitab menggambarkan Yesus sebagai pencuri. Kedatangannya yang seperti kedatangan pencuri. Kedatangan pencuri itu bagaimana? Dia beritahu dulu? Tidak. Dia datang pada saat yang kita tidak duga. Jadi sama seperti pencuri, kedatangannya, bukan Yesusnya yang sama seperti pencuri. Pencuri datang tidak bisa bilang-bilang, maka dia juga datang tidak bilang-bilang. Makanya kita mesti berjaga-jaga. Sekarang Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Nah, kalau ini lagi-lagi dikatakan segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi kalau dilihat dari sederetan ayat tadi, kapan saja bisa datang dan datangnya segera. Tapi saudara, seperti bolak-balik sudah saya katakan dalam menafsirkan ayat, kita harus menafsirkan dengan memperhatikan hal-hal yang lain. Ayat-ayat yang lain, juga fakta dan sebagainya. Dan dalam penafsiran ayat-ayat di atas ini, yang kelihatannya menunjukkan kapan saja bisa datang, bahkan segera dalam waktu sangat singkat, maka kita harus memperhatikan juga fakta. Dan ini fakta Alkitab ya, bahwa sampai sekarang sudah 2000 tahun berlalu sejak ayat-ayat itu diucapkan atau ditulis, dan Yesusnya belum datang untuk kedua kalinya.
Jadi bagaimana bisa dikatakan sangat sedikit waktu lagi tanpa menangguhkan kedatangannya dalam Ibrani 10:37, lalu Wahyu 22:7, aku datang segera, tapi sekarang sudah lewat 2000 tahun. Segera itu 2000 tahun. Dan dia belum datang. Juga kita perlu memperhatikan ayat-ayat lain yang kelihatannya tidak cocok dengan kelompok ayat tadi. Mari kita membaca ayat-ayat ini ya. Matius 25 ayat 5 sampai dengan 14, lalu 21-22, lalu 29 sampai 31. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Antikristus mestinya nih ya. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Semua harus terjadi dulu berarti ya. Itu masih belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Itu terjadi masih belum datang kok. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Berarti bisakah datang kapan saja? Tidak bisa. Di sini diberikan ada hal-hal yang harus terjadi dulu. Lalu ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Dipersingkat ini dari sudut pandang manusia ya. Tuhan tidak akan mengubah rencana, tadi maksudnya panjang lalu tahu-tahu diperpendek ya. Jadi maksudnya itu dibatasi kalau dari sudut pandang Tuhan. Dia tahu kalau itu terlalu lama, maka orang pilihan pun akan murtad nanti. Nah dia tidak mau itu, jadi dia membatasi. Sekarang kita masuk ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan. Dan langit dan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat. Anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nah saudara, kebanyakan atau mungkin semua ya, ahli teologi reform beranggapan bahwa Matius 24 itu mendapatkan penggenapan awal atau penggenapan sebagian pada peristiwa kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Tapi itu baru penggenapan awal atau sebagian ya. Jadi awal atau sebagian ini perlu ditekankan. Tapi akan mendapatkan penggenapan lanjutan yang lebih sempurna atau lebih lengkap atau lebih penuh. Nah ini terjadinya pada akhir zaman, menjelang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ini menyebabkan Matius 24 ini sangat sukar dalam penafsirannya. Juga dengan ayat-ayat paralelnya dalam Markus maupun Lukas.
sukar karena seringkali bingung. Ini digenapi kapan? Yang tahun 70 atau menjelang akhir zaman atau dua-dua? Nah, ini sangat membingungkan pada waktu mempelajari bagian itu. Dan karena itu ini sesuatu yang harus diajarkan dengan sangat hati-hati. Banyak belajar supaya jangan sampai kita salah penggenapan yang mestinya terjadi pada tahun 70 kita anggap akhir zaman dan sebaliknya. Sekarang saudara, 2 Tesalonika 2 ayat 2 sampai 4. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Ini sang antikristus. Yang harus binasa yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi mesti ada kedatangan dari sang antikristus, lalu ada kemurtatan dan sebagainya. Lalu Matius 25 ayat 19. Lama sesudah itu. Ya, tadi kalau kelompok ayat yang pertama itu ada kata segera, tanpa penundaan dan sebagainya. Sangat sedikit waktu lagi. Ini kok kebalikannya, lama sesudah itu. Pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Memang ini perumpamaan, tapi perumpamaannya ini kedatangan kembalinya Tuhannya itu akhir zaman. Dan lama sesudah itu baru dia pulang. Lalu kita lihat Lukas 19 ayat 11. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat dengan Yerusalem dan mereka nyangkanya salah nih ya. Mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Nah, karena orang-orang yang menyangka seperti itu, lalu Yesus menceritakan perumpamaan tentang uang mina. Ini mirip dengan talenta itu ya, tetapi sebetulnya tidak sama persis ya. Dalam Lukas 19 ayat 12 sampai dengan 27. Lalu kita lihat Matius 25 ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Nah ini laki-laki ya. Rasanya kontra sekali dengan yang tadi ngomong segera, tidak ditunda lagi, sangat sedikit waktu lagi. Ini kok bilang lama tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Lagi-lagi ini perumpamaan. Tapi sama seperti tadi, kedatangan mempelai itu akhir zaman, kedatangan Yesus yang kedua. Lalu kita lihat sekarang 2 Petrus 3 ayat 3 sampai dengan ayat 9. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Tentu ini orang-orang kafir yang ngejek orang Kristen ya. Yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, ini ejaannya ya, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Ini ya. Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Berarti mereka sendiri melihat ini lama gak datang-datang. Ini buat Kristen ini ngawur, katanya segera, tidak ditunda, sangat sedikit waktu lagi. Mana sampai sekarang semua tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nah tapi ini dijawab, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, perhatikan ini, satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu.
Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah saudara, jadi kita lihat kayaknya dua kelompok ayat ini kok tidak cocok atau bahkan bertentangan. Yang satu kelihatannya menunjukkan bisa kapan saja dan sangat segera. Ya, yang satunya ini kok lama ya, masih lama. Dan juga didahului oleh banyak hal terjadi dulu. Tidak bisa datang kapan saja. Misalnya sang antikristus belum datang, ya tidak bisa datang dia. Harus terjadi sang antikristus orang durhaka itu mesti datang dulu kok. Nah kalau pandangan dispensasionalis dalam urusan eskatologi, seperti yang saya bicarakan dalam video saya kemarin, yang saya buat kemarin, dan sudah masuk di YouTube maupun Facebook. Kalau orang-orang dispensasionalis mengatakan kedatangan kedua itu dibagi dalam dua tahap. Yang saya sebut 2A dan 2B. Mereka sebut yang 2A itu second coming for the church. Kedatangan kedua untuk gereja. Nah, lalu terjadi rapture. Orang percaya diangkat semua. Nah, setelah 7 tahun terjadi second coming with the church. Kedatangan kedua dengan atau bersama gereja. Nah, itu yang mendarat sampai di bumi. Kalau tadi cuma di awan-awan datangnya. Yang mendarat sampai di bumi lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah, kedatangan yang 2A mereka katakan sebagai secret. Setidaknya itulah yang diomong oleh Herman Hoeksema. Pandangan mereka itu terjadi secret, rahasia. Nah, lalu mereka tafsirkan yang tadi itu kelompok ayat yang pertama itu rasanya bisa dijadikan dasar dari yang 2A. Tapi yang 2B itu yang kelompok ayat yang kedua ini. Tapi saudara, karena saya tidak percaya 2A, 2B, saya percaya seperti yang sudah saya katakan dalam video kemarin, kedatangan kedua itu adalah satu peristiwa. Dibagi 2A, 2B, satu di awan-awan, satu mendarat, satu for the church untuk gereja, dan satu with the church bersama atau dengan gereja. Saya tidak percaya itu, saya anggap omong kosong. Saya tidak peduli pandangan itu dipercaya oleh mayoritas orang Kristen karena itu pandangan yang paling populer. Sudah saya katakan dipopulerkan oleh Scofield Study Bible. Tapi sudah saya katakan populer tidak berarti benar. Jadi kalau pengharmonisannya seperti itu, saya tidak menerima. Tapi saya punya pengharmonisan yang lain, saudara. Menurut saya, saudara, 2 Petrus 3 ayat 8 merupakan kunci untuk mengharmoniskan kedua kelompok ayat itu. Kalau dikatakan Yesus akan segera datang, itu dari sudut pandang Allah. Dan bagi dia, 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Yang berarti bahwa dia itu tidak dibatasi waktu seperti kita. Dia menciptakan waktu, dia ada di atas waktu. Jadi kalau bagi kita, sudah 2000 tahun kok tidak datang-datang, kok segera gimana? Bagi kita 2000 tahun. Bagi dia, itu bisa 1 detik. Karena dia ada di atas waktu, saudara. 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama setiap 1 hari itu jangan dihurufiahkan ya. Kita akan betul 1 hari 24 jam, bagi dia sama dengan 1000 tahun. Lalu dibaliknya bagaimana? Tidak mungkin sudah itu dihurufiahkan. Itu sekedar menunjukkan bagi dia tidak ada waktu. Dia di atas waktu. Yang bagi kita itu lama, 2000 tahun. Bagi dia itu sekejap. Jadi ayat-ayat yang mengatakan segera itu dari sudut pandang Allah karena memang Allah di atas waktu. Seandainya Yesus datang 10.000 tahun lagi,
tetap itu segera dari sudut pandang dia. Tapi dari sudut pandang manusia, Yesus tidak akan segera datang. Nah, ini kelompok ayat yang kedua. Alkitab mengatakan ada hal-hal yang harus terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan karena itu kedatangan Kristus yang kedua kalinya tidak bisa terjadi segera atau kapan saja. Memang kalau hal-hal itu sudah terjadi, maka kedatangan Kristus yang kedua kalinya bisa terjadi kapan saja. Tapi kalau hal-hal itu belum terjadi, dan saya percaya memang belum terjadi semua. Sebagian sudah. Kalau banyak perang ya sudah banyak perang. Gempa bumi banyak. Tapi sang antikristus lalu masa kesukaran besar itu harus bersifat universal ya. Jadi kalau sekarang misalnya di negara-negara yang anti-Kristen ada penganiayaan. Lalu di China ada penganiayaan terhadap orang Kristen. Itu belum tergenapi sudah karena belum universal. Harus universal. Lalu sang antikristusnya mana? Memang ada apa itu gereja Tuhan yang Maha Kuasa atau apapun namanya. Katanya mengaku bahwa Yesus itu sudah reinkarnasi, menjelma lagi, sekarang sudah ada orangnya dalam bentuk seorang perempuan. Lucu sekali. Nah, ayat Alkitab sebelah mana yang dijadikan dasar? Karena kalau dia datang kedua kalinya, saudara, beda dengan kedatangan pertama, mesti dilahirkan kecil lagi, lalu tumbuh dan sebagainya, dan sebagai bayi yang lemah dan miskin dan hina. Kedatangan kedua itu langsung dengan segala kemuliaan kekuasaannya diiringi malaikat-malaikat. Dan lalu mereka katakan penggenapannya seorang perempuan. Ini betul-betul kegilaan yang sama sekali tidak masuk akal. Tapi orang bilang, itu kan antikristus, kok Mesias palsu. Mesias palsu itu kan mestinya ada kemiripan dengan Mesiasnya. Kalau enggak gitu ya masa iblisnya goblok. Ini sama seperti membuat uang palsunya persegi dibuat bundar. Iblis tidak setolol itu, saudara. Jadi itu pasti bukan yang dimaksud dengan sang antikristus di dalam Alkitab. Memang dia antikristus bisa, tapi antikristus kecil-kecil dan itu bukan sang antikristus, the antichrist, bukan itu ya. Jadi saudara, tanda-tanda itu kalau sudah terjadi baru kedatangan Kristus yang kedua kali bisa terjadi kapan saja. Tapi saya percaya tanda-tanda itu sedikitnya sebagian belum terjadi. Ya, jadi seperti penganiayaan yang universal, kesukaran yang universal, lalu kemurtatan yang besar-besaran, itu belum. Sang antikristusnya yang betul-betul sang antikristus ya, yang besar itu juga belum datang. Jadi saudara, kalau hal-hal itu belum terjadi, maka kedatangan Kristus yang kedua kalinya tidak mungkin bisa terjadi. Jadi bisakah terjadi kapan saja? Tidak. Bisakah terjadi nanti malam? Menurut saya tidak. Harus muncul sang antikristus. Harus muncul kemurtatan besar. The great apostasy. Harus muncul masa kesukaran besar. The great tribulation. Dan itu bersifat universal, saudara. Saya kadang-kadang berharap mati saja duluan lah kalau boleh. Daripada mengalami masa kesukaran besar. Kalau tanya saya takut, tentu takut. Siapa tidak takut dianiaya? Bisa bayangkan kalau sudah dianiaya bagaimana? Bagaimana kalau kasar-kasaran saja lah ya. Jari saudara dirajang 1 cm per jari. Habis 1 jari, jari kedua. 1 cm dipotong. 1 cm digergaji. 1 cm di battle. Atau bagaimana kalau
timah cair diteteskan kaki saudara. Lalu dikasih es. Ditetes timah cair lagi. Masuk es lagi. Bagaimana kalau gigi saudara dicabut tanpa pakai obat bius? Cangat pakai tang, cabut. Bisakah saudara bertahan? Yang ngomong tidak takut dan yakin tidak akan menyangkal, tidak peduli disiksa bagaimanapun. Ingat bahwa Petrus dulu juga ngomong hal yang sama. Tapi kenyataannya dia menyangkal 3 kali dengan mengutuk dan bersumpah. Dalam hal seperti itu jangan sekali-kali bersandar kepada kemampuan, kekuatan, keberanian diri sendiri. Karena kita itu tidak ada apa-apanya. Kita cuma debu. Kita cuma cacing yang tidak berarti. Kalau Tuhan kuatkan, kita bisa mati syahid. Menahan semua siksaan. Tapi kalau dia tidak memberikan kita kekuatan, kita pasti menyangkal sama seperti Petrus menyangkal. Jadi terus terang kalau ditanyakan saya takut, tentu takut. Bagi saya lebih baik saya mati duluan sebelum sang antikristus muncul, sebelum masa kesukaran besar muncul. Tapi kematian saya tidak di tangan saya. Kematian saya ada di tangan Tuhan. Dan kalau dia mau bahwa sang antikristusnya muncul dulu, masa kesukaran besar muncul dulu, dan saya mengalami siksaan dan sebagainya, ya mau diapakan. Tapi saudara, ini membuat kita semua harus bersiap sedia. Mumpung sekarang sang antikristusnya belum muncul, mumpung sekarang masa kesukaran besar yang universal belum muncul, dan kita boleh dikatakan mengalami masa kesukaran kecil secara relatif yang kecil, maka kita mestinya mempersiapkan diri mulai saat ini. Sebetulnya mulai kemarin atau mulai tahun lalu atau 10 tahun yang lalu sudah mesti mempersiapkan diri. Kalau belum ya mulai sekarang jangan ditunda lagi. Banyak belajar firman, banyak berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan, membuangi semua dosa. Dan juga belajar menghadapi penderitaan dengan cara yang benar. Dalam kasus wabah seperti ini, semua kita menderita ya. Di rumah saja terus itu sudah suatu penderitaan. Dan itu saja banyak orang Kristen tidak bisa menghadapi. Lalu tidak bisa menguasai diri akhirnya. Tidak mau nahan penderitaan yang kecil itu saja. Cuma di rumah saja itu kan kecil saudara, dibandingkan saudara dipotongi jarinya satu persatu. Kalau itu saja tidak bisa menguasai diri, tidak bisa menahan diri, lalu jalan-jalan di mall, makan di restoran, membahayakan dirinya sendiri terhadap wabah. Juga gereja-gereja, habis pikir gereja-gereja ini cuma cari duit atau bagaimana kok berani buka kebaktian fisik. Bukan kebaktian online tapi kebaktian fisik. Sekalipun dengan protokol atau apapun, ini merisikokan nyawa saudara. Kalau pendetanya mau merisikokan nyawanya itu urusan dia. Tapi dengan dia membuka untuk semua orang, dia merisikokan nyawa jemaatnya dan itu demi duit. Ya kalau enggak gimana, gerejanya besar butuh biaya banyak. Yang suruh buat gereja besar ya siapa? Yang suruh buat gereja mewah ya siapa? Seandainya gerejanya enggak mewah, biayanya enggak besar. Yang jelas saudara, enggak peduli apapun, dia enggak punya hak sebetulnya merisikokan nyawa jemaatnya. Kalau terjadi betul-betul ada yang terkena, apalagi sampai parah dan lalu dia seumur hidup harus menanggung akibatnya, apalagi ada yang mati. Saya kok ingin tahu apakah para pendeta-pendeta yang berani buka kebaktian itu
berani bertanggung jawab atau enggak. Dan tanggung jawab apa yang mereka mau berikan? Hanya berkata I'm sorry? Saya jawab mbahmu lah. Saudara, tidak enak di rumah saja, tapi itu masa kesukaran kecil. Kalau terkena COVID-19, itu masa kesukaran lebih besar. Kalau terkena masa kesukaran besar yang sungguh-sungguh pada waktu sang Antikristus ini, itu luar biasa. Sudah, mari kita berlatih ya. Dalam wabah ini tidak enak ditahankan. Belajar nahan penderitaan. Belajar tetap mengikuti Kristus, tidak peduli harus menderita, tidak peduli harus mengalami apapun, karena itu tetap relatif kecil dibandingkan yang akan datang nanti. Itu berlatih mengalami, menjalani hidup dalam penderitaan. Jadi satu sisi saudara, meningkatkan kerohanian dengan cara apapun, doa, firman Tuhan, mentaati, melayani, menginjil. Di sisi lain, belajar pikul salib, belajar menderita dengan cara yang benar sesuai kehendak Tuhan. Dan bukannya lalu ngawur membabi buta keluar, tabrak saja pergi mall, pergi restoran. Mall memang kadang-kadang bisa kalau memang harus perlu, tapi ya bukan jalan-jalan. Langsung datang ke toko yang dibutuhkan, ambil barang, beli, pulang langsung. Jangan berlama-lama. Tapi kalau makan di restoran, semua yang makan harus membuka maskernya. Ini bagi saya luar biasa besar risikonya. Dan saya anggap orang Kristen yang sama sekali tidak menguasai diri. Yang berani makan di restoran dalam keadaan wabah begini. Kita diberikan tubuh ini wajib kita jaga. Yesus berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dengan saudara makan di restoran, saudara tidak mengasihi diri sendiri, juga tidak mengasihi orang lain. Saudara mungkin makan sendirian. Pasti ada barengannya, mereka berisiko juga. Dan orang lain yang tidak bareng dengan saudara, berisiko juga. Siapa tahu saudara yang OTG, saudara bisa menulari mereka. Ya saudara, kalau dalam masa kesukaran kecil saja sudah tidak bisa menahan. Dan tidak bisa menjalani penderitaan itu dengan hidup berdasarkan firman. Tidak usah terlalu berharap bahwa nanti masa kesukaran besar sudah bisa berhasil menahan. Mari berlatih mulai sekarang. Ini akan saya lanjutkan dengan video yang selanjutnya yang membicarakan tanda-tanda yang harus mendahului kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tadi sudah dibaca ayat-ayatnya, tetapi ini nanti akan saya bahas secara lebih mendetail. Tapi yang pembahasan ini cukup sampai di sini saja, semoga bisa jadi berkat.